Hmm. Ya, Pak. Ini bagaimana Pak? Saya tanyakan nanti pertanyaan satu persatu ataukah Bapak mau jelaskan langsung sekaligus? Persatu-persatu, Mi. Oh ya, ya, ya. Siap. Yang mulai di. Eh, Mungkin sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya di tengah kesibukan bisa meluangkan waktu sejenak untuk melakukan tanya jawab singkat ini terkait dengan implementasi budaya akhlak di lingkungan perusahaan kita. Jadi mungkin Pak tidak begitu banyak pertanyaan. Di sini ada beberapa yang sudah saya siapkan. Mungkin untuk pertanyaan pertama Pak. Di sini ada pertanyaan terkait dalam memimpin, apa yang menjadi inspirasi Bapak? Atau mungkin ada tokoh atau quotes yang selama ini menjadi inspirasi Bapak dalam memimpin? Oke, makasih. Langsung saja ya, karena juga waktu singkat. Eh, Inspirasi yang kami pegang selama ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjauhi larangannya. Dan itu selaras dengan nilai akhlak loyal. Tentunya kan juga kita harus taat pada pemimpin kita, tapi tentunya yang tidak melanggar etika. Artinya nilai-nilai itu sudah menjadi inspirasi kami dalam memimpin dimanapun kami ditempatkan. Dan kalaupun tokoh ya, tokoh ya menjadi inspirasi ya Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin ideal yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan nggak ya sebagai role model. Kita kan sebagai pemimpin harus menjadi role model. Tentunya role model kita yang paling ideal adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah khususnya Muslim itu sudah ditekankan dalam Al-Quran. Cukuplah Rasulullah SAW sebagai panutan. Itu mungkin. Ya. Selanjutnya di pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak dengan adanya budaya akhlak ini? Sangat baik karena dengan budaya akhlaknya menjadikan budaya seluruh insan BUMN itu menjadi satu. Dulu kan ada JTI di Pertamina kalau tidak salah itu JTA. Kita alhamdulillah sejak ditetapkan Pak Erick Thohir tidak salah 2019 ya, 1 Juli 2019, 20, 1 Juli 2020. Itu kita sudah menjadi satu seluruh BUMN. Artinya memudahkan kita seluruh BUMN itu bersinergi karena mempunyai core value yang sama dan merupakan fondasi utama. Fondasi utama kita dalam bekerja dan sebetulnya nilai akhlak ini tidak saja digunakan dalam bekerja, kalau kita semua melihat nilai-nilainya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, itu itu nilai ini sangat bermanfaat maupun dengan keluarga. Tidak mungkin ada keluarga yang harmonis kalau suami istri tidak amanah dan tidak kompeten. Tidak mungkin keluarga yang harmonis kalau tidak ada kolaborasi dengan seluruh keluarga. Itu mungkin ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, karena ini sudah memasuki tahun keempat implementasi dari budaya akhlak, selama itu langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk memperkenalkan budaya kerja akhlak kepada karyawan? Karena mengingat ini adalah hal baru mungkin untuk para karyawan. Langkah-langkah apa yang diambil, Pak? Sebetulnya kita sudah ada pedoman, baik dari holding sendiri, holding BUMN Perkebunan atau PTPN Group, maupun dari PT SGN. PT SGN kan sudah menyampaikan, kalau tidak salah itu 15 program. 15 program yang harus kita laksanakan, baik itu aktivitas harian, aktivitas bulanan, tribulanan, bahkan semester, itu sudah ditetapkan oleh PT SGN dalam 15 program. Saya pikir itu saja sebetulnya. Kita asal komitmen melaksanakan bersama pedoman yang telah ditetapkan itu untuk internalisasi nilai-nilai akhlak. Itu mungkin. Ya. Hmm, tantangan apa saja Pak yang dihadapi dalam menerapkan budaya kerja akhlak ini? Dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan itu?
Ya, tantangannya direksi kan sebetulnya sudah mengeluarkan SK surat keputusan tim Agrik, kalau tidak salah itu Agri Reinforcement International of Culture. Artinya sebetulnya sudah ada tugas di masing-masing di level lead sponsor, change sponsor kan direksi, kemudian change leader tuh BOD 1 atau pejabat puncak, kemudian change booster itu di BOD 2, kemudian change agent itu di BOD 3, dan change target kan seluruh karyawan. Sebenarnya sudah ada tugas masing-masing. Tantangannya ya ya mari kita bergerak bersama. Artinya eh, ya kami pun masih ada kekurangan, tapi kami lihat kita belum bergerak bersama. Kalau kita bergerak bersama, punya komitmen dan konsisten baik atau istilahnya istiqomah, saya yakin ini bisa menjadi pondasi yang kuat untuk BUMN ke depannya. Bukan hanya PTPN, tapi seluruh BUMN. Karena kita sudah punya satu culture yang sama. Itu. Nah, kalau Pertanyaan, untuk tentunya ya Pak, eh, di bawah kami kan Boster ya. booster. Boster, Boster ini level BOD 2 dan BO 3, ya tentu kami ya memang lakukan lebih intensif dalam melakukan coaching, mentoring, agar semua karyawan pimpinan itu menjadi model. Jadi change target ini kan tentunya jangan hanya punya satu panutan. Artinya dalam sebuah perusahaan kan ada levelnya itu, ada ada sampai ke BOD 3. Harapannya kita semua BOD 3 yang change agent ini menjadi role model, sehingga karyawan itu tidak sulit mencari contoh. Walaupun saya sudah sampaikan karyawan, daripada sulit mencari contoh, ya jadilah contoh. Iya. Jadilah Role model. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa dampak positif yang bisa Bapak lihat dan rasakan dari adanya implementasi budaya akhlak ini, Pak? ya kekompakan karyawan semakin meningkat, artinya kolaborasi itu semakin baik. Ini kebetulan kami memimpin di Amanahi 2 tempat pabrik gula Bone Caming. Alhamdulillah kekompakan itu bukan hanya internal Caming saja, bukan hanya antar unit usaha, dan kita support juga bahkan karyawan PG. Wah, sekarang konsisten ya, tapi banyak membantu bukan hanya di Caming, juga di pabrik gula, bukan hanya peralatannya yang sekarang dipinjamkan, tapi juga termasuk karyawan itu kita tugaskan agar bisa mensukseskan giling di PG lain. Dan dampak positif lainnya kelihatan dengan selain kekompakan, komitmen untuk terus belajar. Nah, itu kelihatan. Artinya untuk meningkatkan kompetisi. Kompetisi tentunya yang sehat. Kompetensi yang ditingkatkan karena era persaingan ini kan semakin tinggi. Itu. Dan harapan kami dengan adanya juga SK direksi yang baru-baru terbit itu dari PT SGN, di mana kita diminta untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, tentunya ini sangat sejalan dengan eh, core value yang kita miliki atau core value akhlak itu. Ya, harapan kita tentunya dari waktu ke waktu kita bekerja ya, menjadi nilai ibadah. Artinya kan kita 8 jam kerja lah, rata 7 jam sampai 8 jam kerja rata-rata itu agar kerja kita itu dari waktu-waktu ke waktu bisa bernilai ibadah. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi kunci sukses mungkin dalam menerapkan budaya akhlak ini? Komitmen di setiap level. Ya. Kan sudah ada skala ya dari eh, holding dulu, eh, BUMN perkebunan atau dari PTPN Group kan sudah ada SK-nya, itu SK Tim Agri Agro Reinforcement International of Culture, itu ada SK-nya. Sebetulnya kan sudah jelas tugas masing-masing. Ya komitmen bersama. Kalau komitmen kita sama-sama melakukan lagi ini dengan menjadikan kita sebagai role model, insya Allah itu kunci sukses. Apalagi holding BUMN perkebunan itu kan punya visi menjadi perusahaan yang berkelas dunia. Tentunya
harapan kita juga ya selaras, dan itu juga sebenarnya sudah tertuang di visi PTSGN sendiri. PTSGN kan salah satu kalimat dalam visi itu adalah berstandar global, artinya selaras ini, selaras antara holding dan SGN sendiri. Nah, kita sebagai karyawan tentunya bagaimana komitmen kita atas penugasan ya, penugasan. Sebetulnya ya harapan kita sudah tidak menjadi penugasan, artinya itu menjadi bagian dari budaya kerja kita ini, bagaimana implementasi core value akhlak itu kunci utama untuk mencapai visi itu. Jadi core value akhlak ini sangat luar biasa, sangat bagus. Ya tinggal komitmen kita untuk bersama-sama menerapkannya. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan Bapak ke depannya dalam pengimplementasian budaya kerja akhlak ini, Pak? Ya tentunya teruslah kita berkreasi karya dengan tulus ikhlas. Kalau dulu kan ada JT jujur tulus ikhlas. Harapannya tentunya tumbuh inisiatif kreativitas dari karyawan dalam memperbaiki operasional perusahaan atau operational excellence. Serta tentunya harapan kami ada terus tumbuh komitmen untuk belajar. Kan di kompeten itu kan terus belajar di era yang kompetisi yang semakin meningkat ini. Alhamdulillah tahun lalu untuk pabrik gula Bone ya yang mendapatkan Most Participant Aquaculture Festival pada Sinergi Gula Nusantara Award 2023, alhamdulillah sudah ada tanda-tanda bahwa teman-teman itu punya potensi yang baik. Dan DG Bone sebenarnya untuk pabrik gula yang juara, pernah meraih salah satu juara di holding. Untuk Caming juga alhamdulillah ada tumbuh kembali lagi, ada penghargaan juga didapatkan oleh pabrik gula Caming tahun lalu dari SGN. Itu masuk kategori best improvement, artinya peningkatan yang cukup tinggi dari kinerja tahun sebelumnya. Harapan kita ya ini terus bertumbuh. Tentunya kan selaras dengan core value bukan core value yel-yelnya SGN, tangguh, tumbuh, juara. Kan? Selaras dengan holding kan, jaya, berkah, juara. Tentunya kan yang sama kan kalimat terakhirnya itu, juara. JPTPN, jaya, berkah, juara. SGN, tangguh, tumbuh, juara. Harapan kita, pabrik gula kita, ya tentunya Caming, Bone, dan seluruh pabrik gula yang ada di dalam pengelolaan SGN di bawah PTPN Group, juara. Itu. Karena kita menuju visi yang berkelas dunia, berstandar global. Itu saya pikir. Nah, ya, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ya. Mungkin cukup sekian tadi beberapa pertanyaan yang telah terjawab. Ya,